bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Pancasila. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada merah putih. Kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bukan karena Islam, tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah. Wabil khusus kita punya guru Al-Ustadz Al-Alim Kiai Haji Enjang Muhyiddin beserta seluruh santri dan jamaahnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali ke hadirat Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh dan warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang dimana pada pagi hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memandang kamu semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang kamu dengan pandangan rahmat, Allah pandang kamu dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang kamu dengan pandangan maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati kamu cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya keluhuran. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam hati kamu yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat. Ba'is adalah dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah. Dan ba'is mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kesenangan dunia, berpaling dari dari yang dimana kebanyakan manusia tertipu karenanya, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia mengumpulkannya, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia memuaskan hawa nafsu karenanya. Ba'is mendorong kamu untuk kembali kepada Allah dan mendorong kamu untuk berpaling dari dunia. Ba'is itulah yang mendorong langkahan kakimu dari rumah menuju ke tempat ini, sehingga langkahan-langkahan kakimu dari rumah menuju ke tempat ini, disitulah Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dari tempat ini kamu pulang menuju ke rumah, Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Duduknya kamu di sini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemuliaan daripada maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari yang mulia ini kamu duduk di sini berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama orang-orang saleh, berkumpul bersama para kiai, para habaib, para guru-guru agama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fak'annama zarani, man safaha aliman fak'annama safahani, man jalasa aliman fak'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, barang siapa yang mendatangi para ulama, mendatangi orang-orang soleh, seakan-akan dia mendatangiku, kata Nabi. Kamu mendatangi para ulama, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kamu mendatangi, menziarahi kuburnya, itu seakan-akan kamu mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mendatangi ulama yang masih hidup saja, tetapi ulama yang sudah meninggal, engkau datangi kubur mereka,
Loh Beb, kenapa kan sudah meninggal Beb? Kenapa kok kita harus mendatanginya? Gal, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkih wa idza lam yajidhu fil ahya ittala ala suratihi fil amwat. Al-Imam Abdullah bin Mubarak berkata, yahtajul insan, kita manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada siapa? Berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau engkau tidak bisa menemukan sosok hidup yang bisa membuat kamu menangis takut kepada Allah, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari mereka sosok-sosok yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudara, berapa banyak kamu mendatangi orang-orang yang masih hidup tetapi justru bisa mematikan kamu punya hati, dan berapa banyak orang-orang yang walaupun sudah meninggal dunia, dengan kamu mendatangi kuburnya justru bisa menghidupkan kamu punya hati yang telah mati. Mendatangi ulama seakan-akan kamu mendatangiku, kata Nabi. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangannya ulama, mencium tangannya para kiai, para habaib, guru-guru, orang-orang soleh, seakan-akan mencium tanganku, kata Nabi. Saudara-saudara, ada satu cerita yang berkaitan dengan mencium tangan ulama. Dalam kitab Tajul Arsh, Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau menceritakan bahwasanya dulu di India itu ada seorang wali besar. Ini Habib Muhammad namanya, Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas. Beliau itu majdub, nggak pernah pakai baju, pakai sarung, nggak pernah pakai baju, tinggalnya di hutan, tidurnya di atas pohon. Setiap hari orang-orang di situ, sekitar situ Hindu semua. Setiap hari orang-orang datang ke beliau minta doa. Pulang dari hutan semuanya masuk Islam. Raja Hindu ini mulai khawatir. Ini raja yang Hindu, dia mulai khawatir karena banyak rakyatnya yang masuk Islam. Maka raja Hindu ini pergi ke Habib Muhammad. Ini raja Hindu bilang, Habib, tolong stop, tolong Habib berhenti, kasih masuk rakyat saya masuk Islam. Kalau Habib gak berhenti, besok saya bakal datang ke sini bawa pasukan gajah yang banyak untuk meratakan ini hutan. Habib Muhammad bilang, silahkan, kalau kamu mau datang ke sini bawa pasukan kamu, silahkan kamu datang, kamu ratakan ini hutan. Saya tidak pernah paksa mereka masuk agama saya, tapi mereka sendiri yang mau masuk agama saya. Besoknya benar, itu raja datang ke hutan bawa pasukan gajah yang banyak. Saudara-saudara, seketika itu juga Al-Habib Muhammad suruh, Habib Muhammad perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut. Seketika itu pasukan gajah itu hancur berantakan. Ini raja Hindu tadi, dia melihat begitu karomahnya Al-Habib Muhammad Al-Attas, dia pergi ke Habib Muhammad, dia bertekuk lutut, dia minta ampun, dia mohon ampun. Dia bilang, Habib, maafkan saya janji nggak bakal larang Habib untuk masukkan rakyat saya masuk Islam, tapi satu yang saya minta sama Habib, jangan Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Itu raja Hindu, setiap Jumat dia datang ke Habib Muhammad, cium tangan sama Habib, dia kasih makan, pulang dia cium tangan, rutin istiqomah. Setiap Jumat dia cium tangannya Habib Muhammad Maula Danggal Al-Attas, padahal dia bukan Islam, padahal dia bukan orang yang beriman, tapi setiap Jumat dia datang cium tangannya Habib Muhammad Al-Attas. Ketika ini raja wafat, ketika ini raja Hindu meninggal dunia, saudara-saudara, orang Hindu itu kalau wafat kan dibakar jasadnya. Ketika jasadnya dibakar, seluruh anggota tubuhnya terbakar, hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak terbakar. Saudara-saudara, mulut dan tangannya tidak terbakar. Pergi keluarganya raja ke Habib Muhammad, Habib, kenapa ini Habib? Kok ketika jasadnya dibakar semua terbakar kecuali mulut dan tangannya? Kata Habib Muhammad, karena dia setiap Jumat datang ke sini cium tangan saya, sedangkan saya setiap hari fil yaqdhah, dalam keadaan terjaga, saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium tangan ulama seakan-akan kamu mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad. Faman jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, seakan-akan duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, orang-orang yang paling beruntung di akhirat, orang-orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala sholat, datang sekedar bawa pahala puasa, datang sekedar bawa pahala zakat, pahala haji, bukan. Tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kalian, kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajahnya Nabi, kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis seperti ini. Kenapa? Kadar kedekatan kamu dengan Nabi, jarak jauh dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat
Itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan ulama, dekat dengan pewaris Nabi, dekat dengan penyambung lidah Nabi, dekat dengan penerus perjuangan Nabi, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi. Tapi kalau di dunia kamu jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari ulama, jauh dari para ustadz, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, jauh dari masjid, jauh dari musalla, jauh dari pondok, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majelis-majelis seperti inilah warisannya Nabi Muhammad. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi apa? Ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah. Ini warisan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Kamu duduk dari jam berapa? Kamu duduk dari jam 6 sampai sekarang. Hanya untuk apa? Hanya untuk menerima warisannya Nabi. Ini lebih berharga, lebih mahal bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan 1 triliun di luar sana. Kalau mau dibandingkan, di luar sana kamu duduk cuma sesaat dapat warisan 1 triliun. Dibandingkan duduk di sini berlama-lama dapat 1 huruf daripada ilmunya Nabi Muhammad, maka 1 huruf dari ilmunya Nabi yang merupakan warisan Nabi itu lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih berharga, lebih mahal bagimu di dunia akhirat daripada warisan 1 triliun di luar sana yang malah hanya akan menyulitkan dan menyusahkanmu kehidupan kamu di dunia dan akhirat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan sebab kita duduk di sini, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kamu duduk di sini untuk memuliakan, untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu ingat saudara-saudara, Nabi tidak butuh kamu memuliakannya, Nabi tidak butuh kamu mengagungkannya, Nabi tidak butuh kamu bersolawat kepadanya, tetapi kamu yang butuh bersolawat kepada Nabi. Kamu yang butuh memuliakan Nabi, kamu yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, bersolawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kamu tidak bersolawat, kamu tidak memuliakan, kamu tidak memuji, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi. Kemuliaannya Nabi nggak ada batas. Walaupun laut jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Saking mulianya Nabi, kata Sayyidina Ali, "Lau kanatid dunya tadumu liwahidin, la kana Rasulullah fiha mukhallada." Andaikan bisa 1 wujud yang tersisa, andaikan bisa 1 wujud yang hidup abadi selain Allah di muka bumi ini, yang paling pantas hanya baginda Nabi besar Muhammad. Karena begitu mulia Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini, Nabi tidak butuh kamu duduk di sini memuliakan Nabi. Nabi tidak bertambah mulia. Ma madahtu Muhammadan bi ghasidati walakin mudiha ghasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, tidak, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut Al-Imam Abdullah bin Abbas, karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Sama saja, Al-Quran sumber daripada segala ilmu. Dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir bil ma'thur dan tafsir bid dirayah, kitab-kitab banyak, kitab-kitab tafsir yang menjelaskan siapa rahmat di sini. Contoh, dalam kitab tafsir Ja'mil Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dan dalam tafsir-tafsir yang lain dijelaskan siapa rahmat di sini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti Nabi Muhammad adalah rahmat Allah. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira, hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira. Seluruh alam jagat raya, penduduk langit, malaikat, khilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, planet-planet, bulan, matahari, semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi. Penduduk bumi, binatang-binatang yang melata, yang di laut, yang di sungai, yang terbang, yang di bumi, yang dalam-dalam lubang, seluruh binatang
bergembira dengan lahirnya Nabi. Tumbuh-tumbuhan bergembira dengan lahirnya Nabi. Bahkan keadaan yang tidak bernyawa, sebongkah batu, bergembira dengan lahirnya Nabi. Maka perkara-perkara apa, hal-hal apa, sebab-sebab apa yang menghalangi hati-hati kita untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu tahu makhluk yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi itu cuma iblis. Ketika Nabi lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya. Kenapa? Iblis tidak rela, iblis tidak ridho dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena musuhnya iblis paling besar sudah lahir. Siapa? Nabi Muhammad. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad, aku punya musuh yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekenceng-kencengnya, tidak ridho, tidak rela, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi. Berarti kalau ada orang-orang ngaku umatnya Nabi tidak gembira, tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang iblis, saudara-saudara. Kamu tahu binatang, seekor anjing yang tidak berakal, binatang bergembira dengan lahirnya Nabi. Kalau kita sebagai umat yang berakal tidak gembira dengan lahirnya Nabi, orang-orang yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi, berarti itu orang lebih anjing daripada anjing, saudara-saudara. Kamu tahu batu yang tidak bernyawa bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang-orang yang bernyawa, umatnya Nabi berakal, tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu orang hajar fauqal hajar, itu orang batu di atas batu. La yahdiyahumullah, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Humul jahilun, mereka orang-orang yang bodoh, yang dimana gabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum gablal guburi guburu, mereka orang-orang yang telah mati sebelum kematian datang, sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasadnya dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Maka berbahagialah kamu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dalam riwayat, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab disiksa, diazab dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa Abu Lahab. Dari selah-selah jarinya itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa kamu? Kenapa tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Iya, karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Muhammad lahir di hari Senin. Aku punya budak yang namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar, wahai Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir. Ketika aku mendengar kabar gembira itu, aku senang, aku bahagia, sehingga aku memerdekakan Suwaibah. Adatnya orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, maka dia akan memuliakan orang yang bawa kabar tersebut. Suwaibah bawa kabar gembira, Abu Lahab muliakan sehingga dia bebaskan Suwaibah, dia merdekakan Suwaibah. Kata Abu Lahab, karena aku memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk kegembiraanku yang sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena inilah setiap Senin Allah ringankan azab dan siksaku. Itu Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi, yang memusuhi Nabi, yang mencaci maki Nabi, yang memerangi Nabi, yang pernah mencoba untuk membunuh Nabi. Tapi karena pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya Nabi Muhammad? Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan lahirnya beliau, bersyukur dengan adanya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka bersyukurlah kamu, berbahagialah kamu dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan sirahnya Nabi, dibacakan tarikhnya Nabi, agar kita bisa mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil intifa, agar kita bisa mengambil pelajaran, agar kita bisa mengambil manfaat dari kisah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka kamu jadikan Nabi sebagai uswahmu, sebagai gutuahmu, sebagai teladan, sebagai pedoman, sebagai idola kamu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kepribadian sehari-hari kamu. Kamu pulang dari sini bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa waroknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa syauknya Nabi, bawa rajaknya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa amar ma'ruf nahi mungkarnya Nabi Muhammad SAW. Jadikan rumah tangga kamu rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan kamu punya kampung, kampungnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kamu cuma ngomong cinta saja. Orang sekarang cuma ngomong cinta sama Nabi. Kamu punya mulut ngomong cinta Nabi, tapi kedua mata kamu memandang hal-hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Mulut kamu ngomong cinta Nabi, tetapi kamu punya mulut kering dari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, tidakkah kamu kenal dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad
seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya demi kalian sebagai umat. Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman dia sangat cinta, dia sangat sayang. Nabi mencintai kalian sebelum kalian mencintainya. Nabi merindukan kalian sebelum kalian merindukannya. Nabi Muhammad berkorban untuk kalian sebelum kalian berkorban untuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sangat cinta kepada umatnya. Saking cintanya Nabi sampai-sampai beliau berkata, "Lau yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala maha fi qalbi." Kata beliau, andaikan salah satu dari kalian nih, salah satu dari umatku, kalian yang hadir di sini, salah satu dari kalian ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian merasakan sakit, bukan? Rasa sakit yang kalian rasakan, kata Nabi, itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku, kata Nabi Muhammad. Beliau seorang manusia yang 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu kerikil. Kenapa 3 hari beliau tidak makan? 3 hari 3 malam kelaparan. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya. Beliau kelaparan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang wajahnya dilempar dengan kotoran, dilempar dengan perut hewan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang gigi-gigi gerahamnya pernah rontok gigi geraham beliau demi kalian sebagai umat. Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in, beliau hidup di zamannya Nabi, beriman kepada Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga beliau dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in. Ketika beliau mendengar Nabi Muhammad gigi-giginya rontok, itu Uwais, dia ambil benda tumpul, dia pukul di pipi dia sampai rontok giginya dia. Teman-temannya Uwais bilang, "Uwais, kamu sudah gila ya? Kenapa kamu bersakiti kamu punya diri? Kenapa kamu hancurkan kamu punya gigi?" Kata Uwais, "Tadi aku mendengar kabar bahwasanya Rasulullah giginya rontok, makanya aku rontokkan gigiku karena aku pengen merasakan apa yang dirasakan oleh aku punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad." Nabi Muhammad seorang manusia yang setiap malam mengeluarkan air mata, setiap malam menangis. Di saat penduduk Madinah terlelap dalam tidur, beliau bangun, beliau wudu, beliau sholat, sujud, bertekuk lutut di hadapan Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosa kamu sebagai umat. Sampai-sampai pernah Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melakukan satu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma adharat wa ma abtanat." Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Siti Aisyah mendengar doa itu, Siti Aisyah loncat-loncat saking senangnya. Kata Nabi, "Aisyah, kamu senang dengan doaku itu?" Kata Siti Aisyah, "Siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia sepertimu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kalau kamu senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap saat aku mintakan kepada Allah untuk umatku." Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang kecintaannya kepada umat memikirkan nasib kalian, bahkan sampai pada saat detik-detik terakhir nafasnya. Qala Sayyidina Ali, "Inna Rasulullah fi akhir nafsi harrakat syafataihi marratain falgaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqbida Rasulullah." Kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, "Ummati, umatku," kata beliau. "Ummati, umatku," kata beliau. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya masih memikirkan nasib kalian sebagai umat. Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, aku belum puas meninggalkan ini dunia kalau engkau belum beri jaminan kepada umatku." Fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, "Basyirhu ya Jibril, innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh." Wahai Jibril, kabarkan kepada Muhammad, jaminan dari aku, sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku. Ketika mendengar itu, Nabi Muhammad berkata, "Al-an qarrata ini, sekarang aku senang, sekarang aku puas. Wahai Israel, cabutlah aku punya nyawa." Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika nyawanya Nabi dicabut, Nabi merasakan sakit, Nabi mendesah, kata Nabi. Dicabut nyawanya Nabi, Nabi berkata, di sebelah kanan Nabi
Ada sebuah piring kecil, cawan kecil yang berisi air. Nabi letakkan tangan kanannya di situ, telapaknya beliau taruh di cawan itu. Beliau usap keringat beliau dan beliau berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel bilang, iya ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabut nyawa. Wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti bakal dialami oleh umatku? Mendengar itu Israel berkata, iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti itulah yang nanti akan dialami oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan, membuat doa yang terakhir, permohonan terakhirnya Nabi kepada Allah. Ya Allah, ini permohonan terakhir aku. Ya Allah, ini permohonan terakhir aku, harapan terakhir aku. Apa doa beliau? Doa yang menutupi kepergiannya Nabi. Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, ringankanlah, permudahkanlah sakratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Umatku tidak akan kuat menanggung sakratul maut. Umatku tidak akan kuat menahan rasa sakit sakratul maut. Berikan rasa sakit sakratul maut umatku kepada aku ya Allah. Biar aku menanggung beban sakratul maut mereka. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kau lakukan untuk Nabi? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad begitu perhatian kepada kamu, mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya untuk kamu, kepanasan, kehujanan untuk kamu. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai kepada kamu, agar takwa sampai, agar syariat sampai, agar Al-Quran sampai, agar ulama sampai, agar masjid sampai. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kamu campakkan, malah kamu sia-siakan, malah kamu belakangi, kamu mengedepankan, mementingkan, mengutamakan urusan dunia kamu, urusan perut kamu, urusan harta kamu, urusan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan kamu. Saudara-saudara, kamu tidak bisa balas jasa-jasanya Nabi. Kamu duduk dari sini mulai dari jam 6 sampai sekarang kamu duduk terus, kamu pikir berjam-jam kamu duduk di sini merayakan Maulid bisa balas jasanya Nabi gitu ya? Nggak bisa. Jangankan berjam-jam kamu duduk di sini, walaupun seumur hidup kamu gunakan duduk di sini untuk merayakan Maulid, itu tidak bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Walaupun kamu merangkak dari rumah kamu menuju kuburnya Nabi, kamu jalan, kamu merangkak nggak pakai tangan, merangkak nggak pakai kaki, walaupun kamu merangkak dengan kedua mata kamu dari rumahmu menuju kubur Nabi, tetap itu tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Kita manusia-manusia sekarang suka berbuat dosa pagi, siang, sore, malam. Kita meninggalkan ajaran Nabi, sunnah Nabi, Al-Quran kita belakangi, kita kedepankan urusan dunia. Saudara-saudara, kamu pikir Nabi Muhammad cinta dunia? Hah? Kamu pikir Nabi cinta sama dunia? Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi akan tertarik kepada kesenangan dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat bagaimana kehidupannya Nabi. Sayyidatuna Aisyah, galat Aisyah. Sayyidatuna Aisyah berkata, ketika beliau berdiri depan kuburnya Nabi, apa kata beliau? Ya man lam yalbisal harir wa lam yanam 'alal firashil wathir, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu wala bi khubsi sa'ir, ya man lam yanama tulal layali min khafin nari sa'ir. Kata Siti Aisyah, wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam, takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi cinta dunia, tidak bakal Nabi pakai baju tambal-tambal. Kalau Nabi cinta dunia, nggak bakal Nabi tidur di atas tikar yang kasar. Kalau Nabi cinta dunia, nggak bakalan Nabi wafat dalam keadaan perutnya lapar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai apa kata beliau? Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada nerakanya Allah. Nabi Muhammad khairu khalqillah, manusia paling mulia. Nabi yang sholat sampai kakinya bengkak, yang sholat sampai kakinya keluar nanah, masih takut kepada Allah. Kita siapa? Kok
nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad punya rasa takut, padahal beliau pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, tapi beliau masih banyak menangis karena takut kepada Allah. Kamu tahu pernah satu waktu Nabi sholat bersama makmum, bersama sahabat. Ketika sedang sholat, Allah bukakan dari pandangan mata dohir beliau keadaan surga dan neraka. Ketika beliau melihat surga, beliau julurkan tangannya seperti ini. Tidak lama beliau letakkan lagi. Tidak lama Allah perlihatkan neraka. Beliau mundur seperti ketakutan dan beliau berkata, ha'ana minhum. Setelah beliau lanjutkan sholat, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berkata, wahai sahabat, Allah bukakan dari pandangan mata dohirku ketika sholat tadi keadaan sorga dan neraka. Aku lihat keindahan sorga, aku lihat buah-buah yang besarnya seperti tempayan. Makanya aku julurkan tanganku seakan-akan ingin aku ambil itu buah dan ingin kuperlihatkan kepada kalian. Tidak lama setelah itu Allah bukakan neraka. Aku lihat api yang dahsyat. Ada sebuah api yang seakan-akan ingin melahapku. Ketika itu aku mundur. Ketika Nabi mundur, apa yang terdengar dari lidahnya Nabi? Ya Allah, ana minhum, ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Ya Allah, apakah aku ada di tempat itu? Nabi Muhammad masih nanya, ya Allah, apakah saya ada di neraka? Ya Allah, apakah saya bagian dari penghuni neraka? Ini Nabi, saudara-saudara. Khairu khalqillah, khairul wafa, baharus safa, Habibullah, Khalilullah. Ini Nabi Muhammad, makhluk paling mulia, kekasih Allah. Masih nanya, ya Allah, apakah saya ada di neraka? Apa ini? Ini muntahal hauf. Ini puncak rasa takut kepada Allah. Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Bukan, oh saya ini Habib, saya pasti masuk surga. Saya kiai, saya pasti masuk surga. Saya baca Quran tiap hari, hafal Quran saya pasti masuk surga. Saya haji 9 kali, saya pasti masuk surga. Saya sedekah miliaran, saya pasti masuk surga. Saya tiap hari ke masjid, saya pasti masuk surga. Tidak, jangan seperti itu. Nabi Muhammad yang pasti masuk surga. Bukan hanya pasti, surga Allah ciptakan untuk Nabi. Masih nanya beliau, apakah saya ada di neraka? Beliau tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kita merasa aman dari azab dan siksa Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Takut kamu kepada Allah. Saudara-saudara, kita lebih mementingkan urusan dunia. Kita lihat zaman sekarang, terdengar suara azan, terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat. Allah menyeru, Allah memanggil kamu untuk salat. Laksanakan kewajiban kamu, ayo salat. Udah dulu tokonya, udah dulu kerjanya, udah dulu cari uangnya, ayo kembali kepada aku. Terdengar seruan Allah, terdengar panggilan Allah. Tapi tetap kita orang-orang sekarang yang dagang tetap dengan dagangnya, yang toko tetap dengan tokonya. Padahal Allah telah memanggil kita. Kita abaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan-panggilan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Allah minta apa sih dari kamu? Hah? Allah minta apa? Kita punya waktu satu hari 24 jam. 24 jam satu hari. Ambil 2 jam untuk sholat 5 waktu. Masa nggak cukup? Masa nggak bisa? Masa kita nggak mampu? Ambil 2 jam untuk sholat 5 waktu. Masih ada 22 jam untuk urusan dunia, untuk urusan perut. Keterlaluan kita. Kamu naik turun gunung kamu sanggup, pakai motor, pakai mobil kemana-mana kamu sanggup. Ke masjid kamu nggak sanggup, sholat kamu nggak sanggup. Kamu yang kuli-kuli, angkat beras sanggup, angkat semen, angkat apa aja kamu sanggup. Kerja-kerja berat kamu sanggup. Sholat yang cuma 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, kamu tidak sanggup. Keterlaluan kita, saudara-saudara. Kamu tahu ada sebuah syair yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Idza maghalani rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanbi an khalqi wa bil isyani ta'tini. Idza maghalani rabbi, bagaimana kalau Allah bertanya kepada aku? Bagaimana kalau Allah nanya sama saya, wahai bahar, hei bahar, Allah tanya sama saya, hei bahar, kamu tidak malu berbuat dosa kepadaku? Hei bahar, kamu tidak malu melacur? Hei bahar, kamu tidak malu berzina? Hei bahar, kamu tidak malu memabuk-mabukan? Hei bahar bin Smith, kamu tidak malu tujuan kamu perut? Hei bahar, hei fulan, hei fulan, hei fulan, hei fulan, amastahyaita ta'sini, apakah kau tidak malu berbuat dosa kepada aku? Wa tukhfi dhanbi an khalqi wa bil isyani ta'tini, kamu tutupi dosa-dosa kamu di hadapan makhluk, sedangkan dengan dosa itu kelak engkau akan berhadapan denganku, kata Allah.
Saudara-saudara, kita ini keterlaluan. Kamu tahu binatang itu dia nurut, dia taat sama majikan yang ngasih dia makan. Kita, majikan kita Allah kasih kita makan, Allah kasih kita tempat tinggal, kita tinggal di muka bumi Allah kasih rezeki, tapi tidak ada taat-taatnya kita kepada Allah. Kita, saya dan kalian semua, kita lebih binatang dari binatang, saudara-saudara. Takut kamu kepada Allah, takut. Jangan kamu bangga dengan kamu punya pangkat. Hei pejabat, jangan bangga dengan kamu punya pangkat. Hei orang-orang kaya, jangan bangga dengan kamu punya harta. Hei orang-orang pintar, jangan bangga dengan kamu punya ilmu. Takut kita kepada Allah. Saudara-saudara, kamu tahu Nabi Adam itu ketika Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Nabi Allah Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Itu Nabi Allah Adam ketika Allah turunkan di dunia, selama ratusan tahun Nabi Adam tidak berani ngangkat kepalanya ke langit. Ratusan tahun nunduk begini beliau. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan. Kita pagi, siang, sore, malam bermaksiat, tapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng kayak jagoan, gak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan laukana dumu'a ahlil arad jumi'at la kana dumu'a Daud akthar walau kana dumu'a ahlil arad wa dumu'a Daud jumi'at la kana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata Nabi Daud. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, tuba liman kana targud dunya qabla an taraktah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya tinggalkan maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat? Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang memutuskan hubungan kamu dengan Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang menjadi sebab kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu, Allah dalam hadis qudsi bilang, wahai dunia, layanilah orang-orang yang melayani aku, berbaktilah kepada orang-orang yang berbakti kepada aku, dan kamu bikin susah, persulit orang-orang yang melayani dan berbakti kepada kamu. Kalau kamu, harta menjadi sebab kamu jauh dari Allah, itu harta bakal bikin kamu susah. Kalau pangkat menjadi sebab kamu jauh dari Allah, itu pangkat bakal bikin kamu susah. Bisnis menjadi sebab kamu jauh dari Allah, itu bisnis bakal bikin kamu susah. Tinggalkan perkara yang memutuskan hubungan kamu dengan Allah. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Apa maksudnya? Sebelum mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berjiwa pasti mati, segala sesuatu yang berada di atas bumi pasti binasa. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Syarat mati tidak harus tua. Ingat, syaratnya mati tidak harus tua. Oh, saya masih muda kok, mabok aja dulu. Masih muda kok saya, maksiat aja dulu. Masih muda kok saya, ngelacur aja dulu. Masih muda saya, ngapain pakai jilbab? Nanti aja kalau udah tua baru pakai jilbab, pakai rok mini aja dulu. Masih muda kok saya, narkoba aja dulu. Masih muda kok saya. Emangnya syarat mati itu harus tua? Berapa banyak orang-orang di sekeliling kamu yang mati dalam keadaan muda? Apakah tidak cukup jadi pelajaran bagi kamu? Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang yang tidak sakit, sehat, mati di tengah-tengah kamu. Ada di tengah-tengah kamu mati dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Tidak cukup jadi pelajaran bagi kamu. Ingat, kematian datang tanpa pemberitahuan. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Kalau nabi, kalau orang soleh, aulia, mereka tahu kapan mereka mati. Kita orang biasa, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Kamu semua yang ada di sini, kalau kamu tahu besok pagi kamu mati, andaikan kamu tahu besok kamu mati, saya yakin malam hari ini nggak mungkin kamu sentuh kamu punya istri, nggak mungkin kamu nongkrong, nggak mungkin kamu sia-siakan kamu punya waktu. Pasti kamu habiskan untuk ibadah, untuk bertobat, untuk istighfar, untuk baca Quran, untuk sholat. Kalau kamu tahu besok kamu mati, kenapa tulul amal? Kenapa panjang kamu punya angan-angan? Seakan-akan kamu bisa hidup sampai esok hari. Wabana gabrahu gabla anadkhula. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membangun kubur sebelum mereka memasukinya. Apa maksudnya bangun kubur? Maksudnya bangun kubur, siapkan bekal-bekal untuk kamu bawa dalam kubur. Dunia tempat menanam,
kubur tempat memanen. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang baik, di akhirat kamu pun akan memanen sesuatu yang baik. Kalau di dunia kamu menanam sesuatu yang buruk, di akhirat kamu pun akan memanen sesuatu yang buruk. Sayyidina Utsman bin Affan setiap lewat kubur beliau nangis. Sahabat tanya, wahai Utsman, kenapa kamu menangis setiap kubur? Orang lain nangis ingat neraka, kamu ingat kubur kamu nangis. Kata beliau apa? Kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Kalau seseorang selamat dalam kubur, maka kesananya dia bakal gampang. Tapi kalau dia tidak selamat dalam kubur, maka kesananya dia bakal berat, bakal susah melewati rumah-rumah yang lain. Oleh karena itu takutlah kita kepada Allah. Yang terakhir, wa arda rabbahu qabla an yalqa. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ridha kepada Tuhannya sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Saya dan kalian, kita semua bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bakal dimintai pertanggungjawaban satu persatu oleh Allah. Allah bakal nanya sama kamu. Makanya Imam Ghazali bilang, apa kata Imam Ghazali? Wahai orang-orang yang suka berbuat dosa, wahai yang suka bermaksiat, wahai orang-orang yang matinya su'ul khatimah, keadaan kita, saya dan kalian, keadaan kita nanti di akhirat, kata Imam Ghazali, keadaan yang suka berbuat dosa, al-khinzir wal qalab asyrafu minkum wa abyadu minkum wa afdalu minkum. Anjing dan babi lebih mulia dari kalian, lebih putih dari kalian, lebih utama daripada kalian. Kenapa bisa? Beliau jawab, al-khinzir wal qalab asra awaluhu turab wa akhiruhu turab. Anjing dan babi awalnya tanah, kembali kepada tanah. Enggak ditanya oleh Allah. Mereka binatang, masuk surga tidak, neraka tidak, diazab tidak. Allah enggak nanya, anjing, kenapa kamu enggak sholat? Sudahkah kamu sholat? Allah enggak nanya begitu. Babi, kenapa kamu zina? Babi, kenapa kamu mencuri? Allah enggak nanya begitu. Mereka binatang, tidak diazab. Kita, saya, kalian, mereka, kita, awaluhu turab wa akhiruhul hisab wan nar wal azab. Kita awalnya tanah, kembali kepada hisab, hitung-hitungan, ditanya satu persatu oleh Allah, dimasuk ke neraka, diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Kelak di akhirat Allah kumpulkan satu persatu, Allah tanya satu persatu. Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah para ulama, ustadznya, kiainya, habibnya, dikumpulkan satu persatu, ditanya oleh Allah, wahai para ulama, sudahkah kamu adil? Sudahkah kamu insaf? Sudahkah kamu ikhlas? Sudahkah kamu tawarru anil futya? Wahai para ulama, sudahkah berhati-hati dalam berfatwa? Sudahkah kamu ikhlas? Sudahkah kamu jadikan aku sebagai tujuan? Atau sebaliknya, tujuan kamu bukan aku, tujuan kamu perut, tujuan kamu kursi, tujuan kamu bendera partai? Wahai para ulama, kata Allah, sudahkah kamu menghidupkan agama? Atau sebaliknya, kamu bukan menghidupkan agama, tapi kamu cari hidup dalam agama. Kamu bukan menghidupkan Islam, tapi kamu cari hidup dalam Islam. Kamu bukan menghidupkan dakwah, tapi kamu cari hidup dalam dakwah. Kamu bukan menghidupkan pondok pesantren, tapi kamu cari hidup dalam pondok pesantren. Kamu kera-kera bersorban, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu, tujuan kamu bukan aku. Ada yang datang, ya Allah, tujuan kami engkau, kami ikhlas mengamalkan ilmu. Kadzabta, bohong kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kamu biar dipuji orang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu kata Allah, ini nih ustadz yang dulu tujuannya perut nih, kata Allah. Ini nih ustadz Kiai TV nih, yang dimana dulu kalau mau undang pasang-pasang target nih, kata Allah. Ini nih ustadz Kiai TV yang ngomong kalau mau undang saya harus sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kalau ada ustadz Kiai kayak begitu, itu ustadz Kiai bangsat itu, saudara. Ustadz Kiai yang dimana yang hak dia bilang batil, yang batil dia bilang hak, yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal, karena telah dibutakan dengan dunia. Ini nih ustadz-ustadz yang dulu Al-Quran, ayat Quran, hadis, kalimat-kalimat yang hak, kalimat-kalimat yang betul, kalimatul hak uridu bihal batil, kalimat yang betul tapi digunakan untuk tujuan-tujuan yang batil. Ulamanya sudah, baru pejabat dikumpulkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat di hadapan Allah, nggak ada pangkat di hadapan Allah, tidak ada bintang-bintang di hadapan Allah. Allah nggak pakai itu jenderal-jenderal, nggak ada tentara polisi di hadapan Allah, nggak ada jenderal, nggak ada bintang di hadapan Allah, nggak ada presiden-presiden di hadapan Allah, nggak ada. Di hadapan Allah, Allah yang berkuasa pada saat itu, Allah yang raja pada saat itu. Tidak ada kekuasaan pada hari itu, Allah yang berkuasa. Allah kumpulkan satu persatu, Allah kumpulkan para pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, tentara, polisi, DPR, seluruh para pejabat dikumpulkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nanya, wahai para pejabat, sudahkah kamu insaf?
Sudahkah kamu adil? Wahai pejabat, sudahkah kamu kenyang, rakyat pun kenyang? Sudahkah kamu makmur, rakyat pun makmur? Sudahkah kamu sejahtera, rakyat pun sejahtera? Atau sebaliknya kata Allah, tujuan kamu perut, kamu bukan memakmurkan rakyat, kamu memakmurkan diri kamu. Kamu bukan mensejahterakan rakyat, kamu mensejahterakan diri kamu sendiri. Kamu hidup kenyang, rakyat kamu kelaparan. Kamu hidup enak, rakyat kamu susah. Kamu hidup makmur sejahtera, rakyat kamu menderita. Kamu bohongi rakyat, kamu tipu rakyat. Kamu bohongi rakyat, kamu tipu rakyat. Kamu hianati rakyat, kamu makan uang rakyat. Kamu korupsi harta rakyat, kamu makan darah rakyat. Kamu makan keringat rakyat, kamu khianati rakyat. Kamu pengkhianat negara, kamu pengkhianat bangsa, kamu pengkhianat tanah air, kamu pengkhianat rakyat, kamu kera-kera berdasi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat di hadapan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, pejabat sekarang ini, kamu tahu, pejabat sekarang butuh sama kita rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Pejabat sekarang butuh sama rakyat, butuh sama ulama kalau ada maunya. Dulu berjanji, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya kamu, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Sembako naik, semua serba naik, cabai naik, bensin naik. Kita belum makmur, kita belum sejahtera. Kita merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari pencuri-pencuri negara, saudara-saudara. Berjanji mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat, tapi setelah jadi, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur yang sejahtera Cina, yang makmur yang sejahtera perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan kafir, perusahaan-perusahaan barat. Kita pribumi Indonesia menderita di negara sendiri, menderita di negara sendiri, menjadi budak di negara sendiri, kelaparan di tanah air sendiri, saudara-saudara. Kamu janji sama rakyat, terus kita yang mau bela agama, kita yang mau bela Al-Quran, kita dibilangnya tidak toleran. Kita bela agama dibilang tidak toleran. Kita bela agama dibilang tidak nasionalis, tidak Pancasilais, tidak NKRI, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Kami yang bela agama, kamu bilang kami tidak nasionalis. Kamu bilang kamu punya mulut ngomong-ngomong Pancasila, tapi kamu punya hati kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila. Kami punya hati penuh dengan Pancasila. Kamu pakai merah putih, justru kamu yang telah mengkhianati itu merah putih. Setiap minggu hormat bendera, kamu yang telah mengotori merah putih, kamu yang telah menodai merah putih. Kami jarang hormat bendera, tapi merah putih hidup abadi dalam hati kami, saudara-saudara. Ngomong kayak begitu, kamu tahu itu congor-congor kayak begitu tuh, congor-congor yang ngomong begitu. Andaikan penjajah-penjajah asing datang dari luar, penjajah-penjajah asing dari Amerika kayak dari Cina kayak Rusia kayak Australia datang ke Indonesia, mau macam-macam di Indonesia, mau merebut kedaulatan Indonesia, itu yang ngomong begitu tuh pengecut-pengecut yang lari duluan tuh. Kamu tahu, andaikan ada penjajah-penjajah asing dari luar, dari Amerika, dari Cina, kayak dari Rusia, dari manapun, mau datang ke Indonesia, macam-macam bersama Indonesia, mau merebut kedaulatan Indonesia, mau jajah Indonesia, kita santri-santri yang pakai sarung, yang berada di barisan paling depan, membela tanah air, membela negara, dan membela ini agama, saudara-saudara. Kita yang pakai sarung, santri-santri yang berada di barisan paling depan. Kita mau bela agama dibilang tidak toleran. Kok kita yang bilang bela agama dibilang tidak toleran? Emang yang harus toleran tuh kita saja. Contoh, kamu tahu kalau hari raya Nyepi, itu polisi bikin spanduk. Orang yang tidak nyepi, hormati yang nyepi. Betul itu. Terus Natal, orang yang tidak Natal, hormati yang Natal. Betul itu. Pas puasa polisinya jadi bangsat. Pas bulan puasa polisinya jadi bangsat, bikin spanduk, yang puasa hormati yang tidak puasa. Kok kebalik? Kok yang toleran harus kita saja ya?
Berarti yang harus toleran itu kita saja. Jadi sekarang ini begini saudara-saudara, kita yang mau bela agama itu dibenturkan sama Indonesia. Jadi seakan-akan kalau kita bela agama berarti kita anti Indonesia. Seakan-akan begitu tuh. Kalau kita bela Al-Quran berarti kita anti Bhinneka Tunggal Ika. Seakan-akan begitu. Kamu jangan pisahkan Islam dan Indonesia. Islam dan Indonesia tidak bisa dipisah. Kalau bukan karena Islam tidak akan ada Indonesia. Kalau bukan karena Islam tidak akan ada Pancasila. Kalau bukan karena Islam tidak akan ada merah putih. Kalau bukan karena Islam tidak akan ada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bukan karena Islam tidak akan terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para syuhada, darah para santri, darah para pahlawan, darah para kiai, para habaib, membanjiri tanah Indonesia, saudara-saudara. Kalimat Allahu Akbar yang membakar semangat juang para pahlawan, para anak-anak muda, pemuda-pemuda Indonesia untuk membuka, mengusir penjajah sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kamu lihat di Surabaya, Bung Tomo, kalimat apa yang dikumandangkan? Kalimat Allahu Akbar yang membakar semangat anak-anak muda Surabaya sehingga bisa mengusir penjajah Belanda dari tanah Surabaya. Kamu kok memisahkan Islam dan Indonesia? Kamu tidak bisa pisahkan antara Islam dan Indonesia, saudara-saudara. Saya asli Sulawesi. Saya asli Sulawesi. Di tempat saya itu asli Sulawesi. Di tempat saya banyak, saya punya teman orang-orang Kristen. Banyak Kristen di sana. Banyak saya punya teman orang Kristen. Banyak saya punya teman pendeta. Habib Rizik, kita punya guru, kita punya imam yang mau menyelamatkan Pancasila. Yang mau menyelamatkan Pancasila ini beliau. Habib Rizik zuriyah Nabi bukan? Cucunya Nabi bukan? Kamu tahu? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu bahwasanya wahai umat, aku tidak minta ujroh, tidak minta upah, tidak minta balasan apa-apa dari kalian kecuali satu yang aku minta, yaitu kecintaan kalian kepada Al-Qurba. Siapa Al-Qurba? Ahlul Bait, dzurriyyah Nabi, mereka adalah Al-Qurba. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak mengenal hak-hak Ahlul Baitku, hak-hak dzurriyyahku, hak-hak kaum Ansor, hak-hak kaum Arab, kata Nabi, ini orang yang tidak mengenal tadi mungkin salah satu daripada tiga golongan ini. Imma munafik, bisa jadi dia itu orang munafik. Yang kedua, bisa jadi dia anak zina. Yang ketiga, bisa jadi dulu dia itu orang tuanya bikin dia dalam keadaan ibunya haid. Kita di Indonesia punya satu dzurriyyah Nabi Muhammad, satu dzurriyyahnya Nabi yang berani, satu bapak beliau dalam dirinya, dalam diri beliau mengalir darah Rasulullah, dalam diri beliau mengalir darah Sayyidina Ali. Beliau bukan singa sirkus, beliau bukan singa sirkus. Kalau singa sirkus berlarinya di kandang aja. Beliau menjadi singa dimanapun beliau ada, di situ beliau jadi singa, saudara-saudara. Beliau mengorbankan, beliau punya jiwa, mengorbankan beliau punya nyawa, mengorbankan beliau punya darah demi ini negara dan demi ini agama. Habib Rizik bukan cuma punya FPI, Habib Rizik miliknya umat Islam. Sampai Habib Rizik di penjara, sampai satu helai rambutnya Habib jatuh. Lihat kamu berhadapan dengan kami umat Islam. Kita nggak cari musuh, kita nggak cari musuh. Kami tidak pernah mencari musuh, tapi kalau musuh datang haram untuk lari. Haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kamu nggak bisa pisahkan antara Islam dan Arab. Dalam hadis, qala Rasul, uhibbul Araba li thalathin, li'anni Arabiyyun, wal Quran Arabiyyun, wa kalam ahlil jannah Arabiyyun. Cintailah oleh kalian Arab karena tiga perkara, kata Nabi. Karena aku adalah orang Arab, kata Nabi.
Al-Quran berbahasa Arab, sedangkan perkataan, percakapan, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Kalau sholat bahasa Arab. Para pahlawan-pahlawan kita lihat, Imam Bonjol orang apa? Pangeran Diponegoro orang apa? Sultan Hamid yang bikin lambang Garuda orang apa? Dulu Soekarno pernah disumpah oleh para pemuda-pemuda. Pemuda apa? Kamu. Wali Songo yang datang bawa Islam Indonesia orang apa? Syekh Kuro Karawang orang apa? Maulana Hasanuddin Banten orang apa? Sunan Ampel orang apa? Kamu udah kayak Tuhan aja kamu, sombong. Di atas kalian ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kalian bakal diminta pertanggungjawaban satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita doakan semoga pejabat kita jadi pejabat yang baik, pejabat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, polisi-polisi jadi polisi yang baik, tentara-tentara jadi tentara yang baik, seluruh pejabat dari RT sampai presiden jadi pejabat yang baik. Kamu harus siap untuk melawan mereka yang memusuhi para ulama. Kita doakan semoga musuh-musuh agama, musuh-musuh negara Allah hancurkan. Semoga mereka orang-orang yang memusuhi para ulama, yang memusuhi para kiai, Allah hancurkan. Dalam hadis qala Rasul, al-anun nas, kata Nabi dalam hadis, al-anun nas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab. Kata Nabi, siapa mereka? Man lam yuhibbullah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling bejat, manusia yang paling laknat, yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepadaku, dan tidak cinta kepada ulama. Kata Nabi, man lam yattasil billah wa lam yattasil bi wa lam yattasil bil ulama fa huwa nufarriq. Barang siapa yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan aku, dan tidak berhubungan dengan ulama, itu kata Nabi manusia keterlaluan, manusia bejat itu. Oleh karena itu kita doakan semoga para ulama umur panjang. Kita doakan para pejabat jadi pejabat yang cinta kepada ulama. Khairul umara alladhi yasduru bi ijtihadil ulama. Sebaik-baik pejabat yang bersandar kepada pendapatnya para ulama. Wa syarrul ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah ulama alladhi yasduru bi ijtihadil umara, ulama yang bersandar kepada pendapatnya para raja. Insyaallah ulama-ulama kita diberikan hidayah, ulama yang sesat, ulama yang buruk dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saudara-saudara, kepada seluruh hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini, saya lagi bikin pondok pesantren. Saya bikin pondok itu nggak pakai proposal. Saya bikin pondok haram jadah bagi saya terima bantuan dari pejabat. Itu buat saya. Adapun kalau ada pondok-pondok yang dapat bantuan dari pemerintah, ya nggak apa-apa, nggak salah itu, nggak salah. Cuma bagi saya pribadi ya, saya pribadi, saya larang saya punya diri untuk terima bantuan dari pejabat. Kenapa? Saya takut kalau nanti saya terima, nanti saya simpati kepadanya sehingga saya diamkan maksiatnya, mungkaratnya, dolalatnya. Sebab iya, Al-Imam Ghazali pernah bilang, kata Imam Ghazali, jangan kalian menerima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat yang zolim. Kalau kamu terima, akan tertanam dalam hati kamu rasa simpati kepadanya. Nanti maksiatnya kamu biarkan, dolalatnya, korupsinya, semuanya kamu biarkan. Ustadz, kiai, itu pejabat kan korupsi, kenapa dibiarin? Gak enak saya menegur. Kemarin habis kasih amplop saya. Ustadz, kiai, itu pejabatnya gak bener tuh, itu polisinya gak bener, kenapa gak ditegur? Gak enak saya. Kemarin habis kasih Alphard saya. Nah, Imam Ghazali tidak pernah salah. Maka saya harapkan pada siang hari ini seluruh saudara-saudara yang hadir di sini untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bikin saya punya pondok pesantren. Karena saya lagi bikin, saya lagi bangun di sana. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pondok pesantren nggak butuh sama kamu punya uang, tapi kamu yang butuh kepada pondok pesantren. Kamu ngasih uang kamu untuk bangun pondok, itu yang untung bukan pondok, yang untung kamu, saudara-saudara. Kata Sayyidina Ali, harta yang ada dalam kantongmu itu bukan harta milik kamu, tapi harta yang kau keluarkan di jalan Allah itu adalah harta milik kamu. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kamu punya uang 100.000 seumpama, 10.000 kamu keluarin, 90.000 kamu kantongin. Harta kamu ya yang 10.000 itu.
Yang 90.000 di kantong itu bukan harta milik kamu. Cuma orang sekarang ini mau sedekah nunggu kaya. Beb, saya miskin beb, nanti aja kalau udah kaya baru saya sedekah beb. Orang mau sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Saya cerita sama kamu sedikit. Dulu ada namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini Habib Abdullah kaya raya, paling kayanya Habib beliau itu. Kalau turun dari kuda itu naik karpet merah. Beliau setiap hari ngasih makan ribuan orang. Terus beliau kalau setiap ada tamu itu beliau hitung berapa banyak anak tangga yang dinaiki oleh tamu itu. Kalau tamunya naik 5 anak tangga, beliau potongkan 5 ekor kambing. Kalau tamunya naik 7 anak tangga, beliau potongkan 7 ekor kambing. Pernah datang satu tamu bertamu, kata Habib kepada muridnya, hitung berapa banyak anak tangga yang dia naiki. Dihitung 7 beb, potong 7 ekor kambing. Tanya sama dia, dari kambing itu bagian mana yang paling dia suka, kemudian suruh masak lebih dulu bagian yang paling dia suka. Ini tamu tadi heran-heran, luar biasa Habib ini, dermawan sekali Habib Abdullah ini. Saya baru ini nemuin Habib kayak Habib ini katanya. Setiap tamu dikasih dipotongkan kambing sesuai dengan anak tangga yang dia naiki. Kata Habib Abdullah, saya masih belum kaya, saya masih biasa, saya nggak dermawan. Kalau kamu mau tahu ada Habib yang lebih dermawan, lebih kaya dari saya punya adik namanya Husin. Kamu pergi ke rumah dia. Ini orang tadi penasaran, kalau Habib Abdullah aja kayak begini, bagaimana adiknya? Nah, pergi dia ke adiknya, pergi ke Habib Husin. Sampai di rumah Habib Husin, rumahnya gubuk reot. Begitu sampai, cuma disediain apa tahu? Disediain kopi setengah sama roti kering setengah. Kata dia, katanya dermawan kaya, kok cuma dikasih kopi setengah, roti setengah? Oh, pemanasan kali ini. Ditunggu-tunggu gak ada yang keluar-keluar, udah cuma itu aja. Akhirnya sudah dia pulang, dia pergi ke Habib Abdullah. Wah Habib bohongin saya. Kata Habib, adiknya Habib lebih dermawan, tapi kok saya cuma dikasih kopi setengah sama roti kering setengah Habib. Kata Habib Abdullah, apa kamu tahu? Saya punya puluhan ribu ekor kambing. Puluhan ribu ekor kambing saya punya, saya potongkan cuma 7 ekor. Saya punya adik Habib Husin, harta yang dia punya saat itu kopi 1 gelas, roti kering 1 buah. Setengah kopinya dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Roti kering setengah dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia dan keluarganya. Dia bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu, berarti dia lebih kaya dari saya. Paham? Paham? Kamu punya saya punya uang 1 juta, saya sedekah 100.000, berarti kan dari 10 kan 1/1 tuh kan, iya kan? Kamu punya uang 10.000, kamu sedekahin 5.000, berarti lebih kaya kamu daripada saya. Kenapa? Karena kamu setengah harta kamu kasih, sedangkan saya dari 1 juta cuma 100.000. Kamu cuma punya uang 10.000, tapi setengah harta kamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kepada panitia, tolong nanti sambil saya bersolawat digelar sorban atau apa, terus nanti sampai ke atasan. Insya Allah kamu punya harta itu nggak bakal berkurang. Kamu sedekah nggak ada orang susah, yang ada tambah kaya kamu. Nggak ada sedekah. Saya tanya sama kamu, anjing sama kambing di Indonesia banyakan mana? Anjing sama kambing? Anjing sama kambing banyakan mana? Banyakan kambing kan? Kok bisa ya banyakan kambing ya? Padahal kambing tiap tahun dikorbanin, iya kan? Jutaan ekor kambing dipotong tiap tahun. Anjing nggak pernah dikorbanin. Harusnya kan banyakan anjing, iya. Tapi kok banyakan kambing ya? Begitu juga harta, kamu korbankan makin hari makin banyak, tidak kamu korbankan maka makin hari makin habis. Sama-sama kita bersolawat sambil kamu keluarkan kamu punya harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazana وحقق إيمانا وأنت مولانا فانصر على القوم الكافرين فانصر على القوم الظالمين فانصر على القوم المنافقين فانصر على القوم الفاسقين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم علمنا فإنك خير العالمين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين يا ربنا شرفنا وكرمنا
برؤية سيدنا المصطفى يا ربنا شرفنا وكرمنا برؤية سيدنا المصطفى. بسم الله أحبابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف هاء عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيد العرش مسؤول علينا وإن الله ناظرة إلينا بحول لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خيرا حافظا وارحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو وكفى رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir kita doakan kepada Kiai Muhyiddin, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah setiap langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh santri-santri beliau Allah berikan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan kepada santri-santri yang menuntut ilmu di sini, saya kasih kamu wasiat, kalau kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kamu harus tahu bahwasanya Allah menyembunyikan keridhaan seorang murid itu Allah sembunyikan di dalam keridhaan gurunya. Jadi kalau kamu mau dapat ilmu manfaat, kamu berbakti, kamu khidmat sama kamu punya guru. Kalau cuma kamu belajar saja sampai botak kamu punya kepala belajar, nggak khidmat sama guru, nggak bakal dapat manfaat. Jadi kamu belajar sama kamu punya guru, khidmat sama beliau agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus kalau bisa, kalau kamu mau belajar, kalau kamu mau mengikuti para habaib, habaib itu dalam belajar Ummahatuddin itu pokok-pokok agama mereka pelajari 4 kitab. Perhatikan ya. Minhajut Talibin Al-Imam Nawawi fil fikih. Fikihnya itu para habaib mewajibkan belajar kitab Minhaj Al-Imam Nawawi. Nanti syarahnya banyak. Kalau habaib biasanya pakai Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hitami. Nanti khasiyahnya pakai khasiyah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Bukhari Muslim fil hadis. Kemudian tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Baghawi. Kalau kitab tafsir para habaib pakai Ma'alimut Tanzil Imam Baghawi. Dan Ihya Ulumuddin fil Raqaiq. Tasawufnya belajar kitab Ihya. Dan kita doakan semoga para polisi, tentara, pejabat semoga jadi pejabat yang baik. Khususnya tadi tuh polisi yang awal saya baik tuh polisi tadi tuh. Mudah-mudahan jadi polisi baik tuh, naik pangkat itu polisi tadi. Amin. Itu kenal sama habaib dan masya Allah itu. Mudah-mudahan jadi polisi baik. Amin. Rabbul alamin. Semua kamu yang duduk di sini, Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang. Amin. Amin. Rabbul alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.